Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nazmalika dengan NIM 230302678 dari kelas PBAC. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penerjemahan dengan judul Analisis Praktik Penerjemahan Ragam Teks dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab. Teks yang saya pilih adalah teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan. Saya memilih teks prosedur karena bahasa yang digunakan relatif sederhana, mudah dipahami, dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teks prosedur memiliki struktur teks yang jelas, sehingga memudahkan proses penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, jadi sebelum masuk ke praktik penerjemahan, saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai jenis teks yang saya pilih. Jadi, dalam kajian penerjemahan dapat berbagai jenis teks, di antaranya itu ada teks keagamaan, teks akademik, teks prosedur. Nah, teks keagamaan biasanya berkaitan dengan ajaran agama seperti ayat Al-Quran, hadis, atau artikel keislaman. Teks akademik berisi informasi ilmiah, misalnya seperti jurnal, artikel, penelitian, dan buku pelajaran. Adapun teks prosedur merupakan teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara beruntun. Tujuan komunikatif teks prosedur adalah memberikan petunjuk yang jelas kepada pembaca agar dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar. Oleh karena itu, teks prosedur biasanya menggunakan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Dalam terjemahan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, terdapat beberapa tantangan. Tantangan yang pertama itu ada perbedaan struktur kalimat antara kedua bahasa. Tantangan yang kedua itu adalah pemilihan kosakata yang tepat agar makna yang disampaikan tetap sesuai dengan teks sumber. Tantangan yang ketiga adalah penggunaan bentuk kata kerja atau perintah dalam bahasa Arab yang harus disesuaikan dengan konteks kalimat. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan praktik terjemahan yang telah saya lakukan. Teks sumber yang saya pilih berjudul Mencuci Tangan dengan Benar. Isi teks tersebut menjelaskan bahwa mencuci tangan merupakan kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Sebelum makan, setelah menggunakan toilet, atau setelah melakukan aktivitas di luar rumah, seseorang dianjurkan untuk mencuci tangan dengan benar. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi membasahi tangan dengan air yang bersih, menggunakan sabun, menggosok seluruh bagian tangan selama kurang lebih 20 detik, membilas dengan air bersih, kemudian mengeringkan menggunakan handuk atau tisu. Kebiasaan mencuci tangan dengan benar dapat membantu menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah teks hasil terjemahannya ke dalam bahasa Arab. Kaifiyatul ghusl yadaini bitariqati sihati. Ya'uddu ghusl yadaini adatan muhimmatan lil muhafazati ala sihati wal wiqayati minal amradi. Wa yunsa'u bi ghusl yadaini qabla yatanawalu ta'ami wa ba'da istimali mirhaldi aw ba'da ansyitati kharizal manzili. Awalan, balilul yadaini bil ma'in nakil jari. Thaniyan, do kamiyatan munasibatan minal sobuni fi rohatin yadin. Thalisan, ifruk jami'a ajoro minal ajoro anzai min yadaini bima fi dzalika zuhrul yadaini wa baina sabuni wa atrofis asabi'i wa azofiru li muddati isyarina. Thalithan takriban rabi'an
istitaful yadaini bil ma'in nakihi hatta tazulu bi qayatis sabun wa akhiran jaffiful yadaini bimin syafatin nazifatin au bimin zili warakiyin wa min khilalil muwafazati ala ghuslil yadaini bitariqati sihati yumkinuna yuhafazatu ala sihati wasi'atil akharin. Jadi, dalam proses penerjemahan terdapat beberapa kosakata yang penting yang perlu diperhatikan. Seperti kata mencuci tangan diterjemahkan menjadi ghuslul yadain. Kata kesehatan diterjemahkan menjadi as-sihatu, dan kata penyakit menjadi al-amrodu. Kata sabun menjadi as-sobunu, dan kata air bersih diterjemahkan menjadi al-ma'un naqi. Selain pemilihan kosakata, terdapat pula perubahan struktur kalimat. Sebagai contoh kalimat bahasa Indonesia, mencuci tangan merupakan kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan. Nah, itu kan mencuci tangan merupakan kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan. Diterjemahkan menjadi ya'udul ghuslul yadaini adatan muhimmatan limuhafazati ala sihati. Kalimat tersebut tidak diterjemahkan secara kata per kata, tetapi disesuaikan dengan struktur yang lazim digunakan dalam bahasa Arab agar hasilnya lebih natural dan mudah dipahami. Dalam menerjemahkan teks ini saya menggunakan beberapa teknik penerjemahan. Pertama adalah teknik terjemah harfilah atau literal translation. Misalnya pada penerjemahan istilah langkah pertama menjadi khutuwatul ula. Kedua adalah teknik padanan lazim atau stabilisat equivalent. Misalnya penerjemahan kata sabun menjadi as-sobunu, yang memang merupakan padanan umum dalam bahasa Arab. Ketiga adalah teknik modulasi, yaitu mengubah cara penyampaian suatu ungkapan agar lebih sesuai dengan kaidah bahasa Arab tanpa mengubah maknanya. Nah, teknik-teknik tersebut saya pilih karena mampu mempertahankan makna asli teks sekaligus menghasilkan terjemahan yang berterima dalam bahasa Arab atau terjemahan yang benar, yang tersusun. Selanjutnya saya akan menganalisis kualitas terjemahan yang saya hasilkan. Nah, dari segi keakuratan penerjemahan yang tadi itu terdapat kata yang cukup akurat karena seluruh informasi yang didapat atau yang terdapat dalam teks itu, dalam teks sumber, berhasil dipertahankan pada teks sasaran. Jadi tidak terdapat bagian penting yang dihilangkan ataupun diubah gitu, atau bisa juga ditambahkan sehingga pesan yang ingin disampaikan itu sesuai, tetap sama gitu, tidak berubah-ubah.
Dari segi kesesuaian budaya, kosakata yang digunakan merupakan kosakata umum dalam bahasa Arab modern, sehingga mudah dipahami oleh pembaca Arab dari berbagai latar belakang. Selain itu, isi teks mengenai kebersihan dan kesehatan juga bersifat universal, sehingga tidak menimbulkan masalah budaya yang berarti. Dari segi keterbacaan, struktur kalimat yang digunakan sudah mengikuti kaidah bahasa Arab yang baik, sehingga pembaca dapat memahami isi teks dengan mudah. Penggunaan kata-kata yang sederhana juga mampu meningkatkan keterbacaan teks. Dalam proses penerjemahan, kendala utama yang saya temukan adalah perbedaan struktur Indonesia dan bahasa Arab. Untuk mengatasi hal tersebut, saya tidak menerjemahkan teks secara harfiah seluruhnya, melainkan menyesuaikan susunan kalimat dengan tata bahasa Arab tanpa mengubah makna yang terkandung dalam teks sumber. Sebagai kesimpulan, dari teks prosedur merupakan salah satu jenis teks yang relatif mudah diterjemahkan karena memiliki tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang sistematis. Namun, demikian penerjemahan tetap harus memperhatikan pemilihan kosakata, struktur kalimat, dan teknik penerjemahan agar hasil terjemahan menjadi akurat, berterima, dan mudah dipahami. Melalui tugas ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Arab, terutama dalam memilih padanan kata yang tepat dan menyesuaikan struktur kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.